Halo insan cendekia Indonesia, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, kita bertemu lagi di channel yang sama, yaitu channel YouTube Arizona Prastia. Pada pembahasan materi sebelumnya, kita telah membahas kehidupan pada masa praaksara. Maka kali ini kita beranjak pada masa aksara, di mana manusia telah mengenal tulisan dalam kehidupannya. Kakak akan menyampaikan materi tentang sejarah peradaban Hindu, mulai dari lahirnya agama Hindu di India. Secara harfiah, kata Hindu artinya adalah sungai. Hindu merujuk dari salah satu sungai besar di wilayah India, yaitu Sungai Indus. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk ke India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya inilah yang mendesak bangsa Dravida, yaitu penduduk asli India yang termasuk dalam ras Australoid. Bangsa Dravida tadi terdesak sampai dengan ke sisi sebelah selatan India, bahkan sampai ke dataran tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah akulturasi antara bangsa Arya dan juga bangsa Dravida yang akhirnya menghasilkan kebudayaan Hindu ini. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah zaman Weda, yang kedua adalah zaman Brahmana, yang ketiga adalah zaman Upanishad, sedangkan yang terakhir merupakan zaman Buddha. Untuk fase perkembangan agama Hindu yang pertama adalah zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab, di lembah Sungai Sindhu, sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, setelah mendesak bangsa Dravida sampai dengan ke sebelah selatan, bahkan sampai dengan dataran tinggi Deccan tadi. Bangsa Arya telah memiliki peradaban yang tinggi. Mereka sudah mulai menyembah dewa-dewa, seperti halnya Dewa Agni, Dewa Varuna, Dewa Vayu, Dewa Indra, dan Dewa Siwa. Sedangkan dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta, mereka sebut dengan Dewa Trimurti. Apa itu Trimurti? Kalian sudah tahu belum teman-teman? Kalian belum tahu ya apa yang dimaksud dengan Trimurti tadi? Kalau belum tahu, kakak lanjutkan penjelasannya ya. Trimurti ini terdiri dari 3 dewa. Yang pertama adalah Dewa Brahma, yang dipercaya sebagai pencipta alam. Yang kedua adalah Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Dewa Siwa, yakni dewa perusak alam serta dewa kematian. Walaupun banyak, semua dari dewa-dewa tersebut merupakan manifestasi perwujudan Tuhan Yang Maha Esa, yang mereka sebut dengan Brahman. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Hindu adalah agama monoteisme, bukan politeisme ya teman-teman. Monoteisme ini adalah agama atau keyakinan yang mempercayai hanya pada satu Tuhan. Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang muncul pada zaman ini pula. Weda termasuk dalam golongan Shruti, yang secara harfiah berarti yang didengar. Sebab umat Hindu meyakini isi Weda sebagai kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan tadi. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi menjadi 4 kasta. Apa saja tuh? Kalian sudah tahu belum? Belum ya? Baik, kakak akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yang terdiri dari golongan ulama agama atau pendeta. Yang kedua adalah kasta Ksatria, yang terdiri dari golongan raja, bangsawan, panglima, dan juga prajurit perang. Sedangkan yang ketiga adalah kasta Waisya, yang terdiri dari golongan pedagang,
petani, dan masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang jelas. Yang terakhir atau yang keempat adalah kasta Sudra, yang terdiri dari golongan kaum pekerja kasar seperti halnya buruh, yang menjadi pelayan semua golongan kasta yang berada di atasnya tadi ya. Fase perkembangan selanjutnya adalah fase kedua, yaitu zaman Brahmana, yang terjadi sekitar tahun 1000 sampai dengan 750 sebelum Masehi. Teman-teman, pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Merekalah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu, yang kemudian disebut dengan Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara keagamaan ini. Nah, yang ketiga kita lanjutkan ya. Fase perkembangan selanjutnya adalah fase perkembangan agama Hindu zaman Upanishad, yang terjadi antara tahun 750 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman di mana orang mulai berfilsafat atas dasar Weda. Itulah fase ketiga dari perkembangan agama Hindu. Kita lanjut lagi ya, pada fase keempat dalam perkembangan agama Hindu yang disebut dengan fase Buddha. Fase ini merupakan fase terakhir dalam perkembangan agama Hindu. Zaman ini terjadi antara tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Zaman Buddha ini dimulai ketika putra dari Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut pandang logika dan mengembangkan sistem yoga serta semahi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, kawan-kawan, seperti itulah kurang lebihnya sejarah muncul dan berkembangnya agama Hindu di India. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas munculnya agama Buddha serta dilanjutkan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ya. Baik, maka dari itu kakak ingatkan lagi, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan akan konten-konten belajar yang akan kakak upload di pertemuan yang akan datang di channel ini ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu yang dapat kakak sampaikan. Karena channel Arizona Prastia ini merupakan sarana untuk belajar bersama, kita siap untuk mendapatkan saran maupun kritik yang membangun apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam isi-isi konten kita. Silahkan kirim saran maupun kritikan di kolom komentar ya. Mari kita belajar bersama demi kebaikan nusa dan bangsa. Terima kasih.